Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Twitter, dari tulisannya akun yang bernama @riannurfajri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kontrakan Angker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tahun 2010, gua mulai merantau ke Jogja, kuliah di salah satu universitas yang cukup terkenal di sana, di daerah Condong Catur. Awal-awal masih nebeng sama kakak angkat gua. Pada akhirnya jiwa ini merasa tidak enak lama-lama. Akhirnya cari kos dan dapat persis di belakang kampus. Cukup murah dan udah dapat kasur, bantal, lemari, pintu, ventilasi dan jendela. Pas pindah ke kosan itu, udah semester 2, kalau nggak salah deh. Bentuk kosan 2 lantai letter L gitu, ada tempat parkir motor. Tapi gue sebutnya kandang kambing. Karena emang kayak kandang kambing, kalau masuk situ bau tai kambing. Di tengah-tengahnya ada pohon gede, nggak ditebang karena ada sesuatu. Kamar mandi luar ada 4, masing-masing samping tangga. Dan tangga naiknya itu di tengah pas lekukan gedungnya. Ngerti kan? Awal datang terasa nyaman, adem dan anginnya sepoi-sepoi. Ternyata gua di depan kipas. Gak ada suasana serem sih. Kalau siang, kalau malam beda cerita. Serem coy. Asli dah. Makanya gua mau di situ. Aura dari luar gak serem. Hari pertama pindah aman, gak ada gangguan kecuali dari kamar sebelah. Sebelahnya lagi dan lagi. Nah, pas udah seminggu gangguan mulai ada. Nggak nyangka sih, ternyata mereka cukup usil di situ. Gangguan pertama. Jadi waktu itu gue habis futsal malam jam 10 sampai jam 1. Kelar balik ke kosan tuh. Karena badan lengket habis keringetan. Niat mandi. Nggak betah soalnya. Nah, pas sampai kosan udah sepi. Mungkin udah pada bubuk cantik karena pintu udah ketutup semua. Gua masukin motor ke kandang dan tiba-tiba ada suara kayak orang ngedam gitu. Kayak gini. Tapi berat suaranya. Itu arahnya dari luar kosan. Kepo kan gua. Terus gua samperin. Lihat dari gerbang kosan dan ternyata gak ada apa-apa coy. Langsung merinding gua. Terus gua lari aja ke kamar menyelamatkan diri. Itu baru jahil yang biasa, karena ada lagi gangguan yang menurut gue cukup mengganggu. Pas sampai kamar, gue siap-siap mandi. Lagi jalan ke arah kamar mandi, gue lihat si Ucil, nama samaran, masuk ke kamar mandinya. Ya, gue tunggu dia kelar dulu dah di depan kamar mandinya. Setengah jam, sejam setengah, kok nggak kelar-kelar. Gue samperin tuh, gue ketok-ketok nggak ada jawaban. Tapi keran nyala, tapi nggak dijawab. Aneh, asli dah. Gue belum curiga di sini, karena gue yakin banget si Ucil yang tadi pakai. Nggak lama ada suara motor datang. Karena ketutupan pohon, jadi nggak kelihatan. Tahu nggak? Ternyata itu si Ucil sama si Kipli, nama samaran juga, baru balik dari Burjo. Lah terus tadi siapa yang masuk ke kamar mandi? Gue tanya dah si Ucil. Cil, bukannya lu tadi masuk kamar mandi ya? Apaan sih, gue habis dari Burjo ini. What? Serius Cil? Gue tadi lihat lu ke kamar mandi. Ini makanya gue tungguin di depan. Terheran-heran kita bertiga. Cuma dari raut muka mereka langsung beda kayak sembunyiin sesuatu. Nggak lucu bercanda lu Yan. Udah gue balik ke kamar. Ngeloyor dah tuh si Ucil ke kamarnya. Nah, si Kipli karena kamarnya di sebelah gua, langsung gua tahan.
Lu bener Pli, abis dari burjo? Bener Nying, ngapa sih emangnya? Bercanda lihat-lihat jam Yan. Ah sudahlah, karena gua nggak mau nakutin mereka, akhirnya gua akhiri keinginan untuk mandi. Karena diri gua sendiri udah takut. Nanti pas gua mandi ada yang nyolek, kelar dah. Itu gangguan yang pertama. Yang kedua, jadi waktu itu jam 11-an gua lagi nonton TV. Pintu kamar gua biarin dibuka. Karena tahun segitu Jogja lagi dingin-dinginnya akibat Merapi. Gerah juga di kamar jadi biar adem kena angin malam. Kalian tahu kan, kadang kita suka ngeh kalau ada orang lewat biarpun kita nggak lihat. Nah, itu yang gua alamin. Lagi enak nonton sambil tiduran, tapi gua ngerasa kayak ada yang lewat depan pintu, cuma nggak ada suara lagi jalannya. Gua cuekin aja tuh, karena gua pikir mungkin kamar sebelah kan. Gue baru sadar kalau kamar sederetan gue itu lagi pada keluar semua. Terus siapa dong yang lewat? Gue ingat itu langsung merinding coy. Asli dah, mana sendirian gue di kamar. Nyoba buat tenang, pura-pura gak ada apa-apa aja biar suasana gak kebawa horor. Cuma jahilnya mereka makin jadi. Gak lama ada suara orang jalan pakai sendal, arahnya dari kamar ujung. Jadi kamar gua ini ketiga dari ujung. Sebaris itu ada 6 kamarnya. Makin runyam udah ini hawa. Siapa yang jalan sementara mereka semua lagi pada keluar. Langsung gua tutup pintu, nyari aman. Langsung gua matiin TV terus lanjut tidur. Suasana udah gak enak soalnya. Kejadian ketiga. Nah, kita semua satu kosan lagi pada ngumpul di situ ngobrol-ngobrol sambil gitaran sama ngopi. Tiba-tiba ada suara pintu kayak ditutup tapi kencang. Asal suaranya dari yang nomor kamar nomor 1 itu. Langsung terdiamlah kita semua. Heran, siapa yang nutup sementara kita semua ada di sini. Sekejap semua muka tegang. Yang punya kamar si Mail, nama samaran, langsung dokem. Jelaslah itu kamar dia. Kita semua tanya siapa di kamarnya. Dia sampai sumpah-sumpah gak ada siapa-siapa coy. Si Kipli langsung nyeletuk. Mulai deh. Gue yang anak baru di situ gak tahu apa-apa, langsung nanya maksud si Kipli ini. Gue mau tahu ada apa sebenarnya di kosan ini. Gue desek suruh cerita, tapi gak ada yang berani karena kejadian tadi. Suasana langsung mencekam, hawa langsung terasa gak enak. Udah gak usah dipikirin lah, ayo lanjut nyanyi lagi. Gue langsung mulai nyanyi lagi biar suasana jadi cair. Si Mail langsung jadi pendiam dong. Gue lihat mukanya kayak ketakutan plus tegang gitu. Karena kasihan gue ajak aja dia tidur di kamar gue. Lu tidur di kamar gue aja Il, ngeri kan lu? Tanpa basa-basi dia langsung iyain. Entah kenapa gue dapat teman satu kosan pada penakut semua, termasuk gue. Gimana kalau lebih ekstrim lagi, bisa bubar dah. Akhirnya ada ide buat satu kamar jadi berdua. Kita pilih kamar di lantai 1 biar gampang kabur kalau ada kejadian lagi. Gua tidur di kamar si Ujang. Dia anak Tegal yang kalau ngomong selalu bikin gua ketawa sama logatnya yang lucu. Kelar ngumpul kita langsung masuk ke kamar yang dipilih. Di dalam kamar gue sama si Ujang ngobrol. Tapi nggak tentang kejadian tadi ya. Cuma masalah kampus saja. Gak lama si Kipli sama Mamat gedor-gedor kamar gua. Mereka sekamar dan posisi kamarnya di sebelah kamar si Ujang. Apaan sih Yan? Gak lucu tau gak? Lah, ini rantai becak ngapa dah? Tiba-tiba maki-maki gua. Gak pakai salam dulu lagi, tiba-tiba gedor baik. Gak lucu apaan Mali? Heran gua lah, tiba-tiba dia nanya gitu. Lu kan yang ngetok-ngetok kaca kamar kita, gak lucu tau gak? Sejenak gua berpikir, kamar kita. Lu berdua lagi honeymoon? Demi Allah gua gak ketok-ketok anjir. Tanya aja nih si Ujang kalau gak percaya. Kesel banget gua sama ini anak. Iya enggak, kita lagi ngobrol aja tadi, kata si Ujang dengan logatnya. Akhirnya gua suruh aja dia tanya sama anak-anak yang lain. Ternyata mereka juga nggak ada yang ngetok coy. Lagi pula kalau ada yang lewat depan kamar kita pasti kedengeran kan.
Karena emang gak ada yang ngaku, akhirnya balik lagi dah. Mereka itu ke kamarnya. Gue sama si Ujang udah was-was juga karena takut kena jahil sama mereka. Gak lama gue nyium bau melati gitu. Kenceng banget wanginya, kayak ada di sekitaran kamar. Gue tanya si Ujang, "Jang, lu nyium gak?" "Iya, bau ketek gue ya." "Alah PA, bau melati." Iya, dari mana ya?" "Lah mana gue tahu, lu naruh bunga melati kagak? Takutnya lu belajar debus kan?" "Enggak." "Ini serius, baunya kenceng banget." "Semprot baygon Jang, biar hilang baunya." Disemprot itu sama si Ujang. Cuma gua takut aja dia ikut tepar kena baygonnya karena dia mirip banget sama Coro. Sengaja gua suruh semprot. Yang gua tahu kalau tiba-tiba bau melati, ada hal-hal mistis bakalan terjadi. "Udah Jang, ketutup baunya, mending buka dah pintunya. Gua ngeri dijebol sama lu Jang." Gua buka pintunya dan gua lihat kamar yang lain pada ketutup dan lampunya udah mati. Berarti tinggal kita doang yang masih hidup. Gak lama si Ujang ngantuk. Alah, masa gua sendiri sih yang belum? Gara-gara minum kopi jadi seger ini gua. Si Ujang akhirnya tepar. Gua, entahlah apa yang akan gua lakukan setelah ini. Mau ngabur tapi lihat keadaan halaman, horor banget rasanya. Mana gelap banget lagi. Gua main HP aja dah, main FB karena dulu IG belum setenar kayak sekarang. Atau emang guanya yang katrok kali ya. Berharap mata ini ngantuk karena bosan, cuma malah kebalikannya. Lagi asik-asik lihat wall FB, tiba-tiba ada suara kayak orang jalan di atas. Fuck banget. Kejadian lagi dan kali ini suara kakinya banyak. Ya Allah, cobaan banget dah. Merinding langsung, gua tutup pintu terus matiin lampu dan langsung paksa tidur dah. Yang gua tahu, kalau kita paksa merem malah makin seger, serba salah. Cuma untungnya gue jadi ketiduran. Allah menolong gue saat itu juga. Paginya gue bangun jam 7 karena ada kuliah jam 8.30. Sempoyongan naik dah ke kamar. Untuk sesaat kita semua lupa sama kejadian semalam atau pura-pura lupa saja. Pas gue udah nyampe kamar, lagi siapin baju buat kuliah, si Mail ke kamar gua dengan muka pucetnya. "Ngapa ini bocah? Pagi-pagi udah horor aja itu muka. Pengen gua setrika aja rasanya biar lempeng." "Yan, lihat kamar gua dah." "Ah, ngapa kamar lu?" "Lihat aja dulu bentar." Gua ikut dia ke kamar dan pas nengok, astaga. Kamarnya berantakan kayak ada yang ngacak coy. Baju di lemarinya keluar semua. Kasur udah miring, terus monitor komputernya jatuh, malah sampai retak layarnya. Sumpah, gua ngelihatnya serem, tapi kasihan juga sama si Mail. "Udah Il, ayo gua bantuin beresin." "Lah, tapi kan lu kuliah Yan." "Udah selo aja, kita satu kosan, di sini harus saling bantu." Pas gua lagi beberes, gak lama si Kipli dateng dan kepo. "Ngapa dah kamar lu?" "Gak tahu. Gue juga Pli, pas buka pintu udah pada acak-acakan gini." Wah parah. Akhirnya gue paksa tanya sebenarnya ada apa di kosan ini, karena semalam gak ada yang mau jawab. "Cerita dah Pli, ada apa sebenarnya sama ini kosan?" "Gue juga gak tahu Yan, cuma emang penghuni sini jel-jel semua." "Jadi ini yang paling parah?" "Iya Yan." Sejenak gue mikir, apa yang bikin mereka ini marah ke kita? Karena berisik. Tiap hari ini kosan berisik coy. Ada yang main PS, nyanyi ataupun ngobrol. Tapi kenapa cuma kamar si Mail? Berarti kan ada hal yang dilakukan si Mail dan buat marah mereka. Gua paksa si Mail buat jawab. "Jujur dah lo, ngelakuin apa kemarin-kemarin sampai mereka marah, acak-acak kamar lo?" "Sumpah, gue gak ngelakuin apa-apa Yan, demi dah." "Ya tapi kan gak mungkin mereka marah tanpa sebab, pasti ada Il." "Kok lu jadi nuduh-nuduh gitu sih Yan?" "Ya kalau udah nanya begini jadi males dah gue. Niat cuma mau bantu, tapi jawabannya kayak begitu.
Gua udahin pertanyaannya, lanjut bantu beberes kamar Mail, dibantu juga sama si Kipli. Gua mau nanya ke salah satu temen lama yang paham sama hal begini. Ada apa sih sebenarnya sama ini kosan? Dan hal apa yang ngebuat mereka marah? Kelar beberes, gua BBM si Holik. Dia cukup jago dan paham masalah kayak gini. Agamanya kuat dan paling tenang orangnya. Assalamualaikum, Holik, apa kabar? Baik Yan, ada apa nih? Tumben chat Yan, mau minjem uang ya? Brengsek kamu ya Holik, gini loh, gue mau nanya-nanya hal mistis Lek. Telepon aja Yan, atau enggak posisi kamu di mana? Ya udah, gue kirim alamat aja ya, biar enak kita ngobrolnya. Kebetulan si Holik rumahnya gak terlalu jauh, deket-deket daerah Bantul sana. Akhirnya jam 5 sore si Holik sampai kosan gua dan langsung gua ajak ke kamar. Pas di gerbang si Holik langsung ngeliat ke arah pohon. Diam dulu sebentar di situ, terus lanjut jalan. Ngapa lu tadi? Oh nggak apa-apa, cuma salam saja tadi. Gua jabarin semua kejadian di kosan ini dari awal sampai tadi malam itu. Si Holik ngangguk-ngangguk baik macam boneka. Ada yang baik, ada juga yang cukup jahat Yan. Yang baik gak ganggu, cuma kalau ada sesuatu yang buat dia gak nyaman, dia bakal ngelakuin sesuatu. Kamar ujung berantakan ya. Lah ini bocah ngapa bisa tahu? Padahal gue belum cerita yang masalah kamar si Mail. Ternyata si Holik udah kayak ngobrol gitu lewat batin. Ya pantas lah gue gak tahu. Yang jahat ada di pohon. Energinya cukup kuat, tapi insya Allah bisa gua usir Yan. Ngapa nggak semuanya aja sih diusir? Nah, yang kata kamu suka jalan-jalan itu, dia ada di depan kamar pojok. Sebenarnya dia nggak ada niat ganggu, cuma karena kamu cukup sensitif, jadi kedengeran. Nggak kerasa udah maghrib, si Holik sholat maghrib di kamar bareng gua, dan dia jadi imamnya. Setelah selesai dia muterin kosan dari ujung sampai ujung, macam satpam komplek aja. Lumayan banyak di sini, cuma ada 3 aja yang rese sian. Ya udah bantu ya Lik, biar kita semua tenang. Iya gue bantu, tapi tolong setelah ini bersih dijaga. Takut-takut mereka balik lagi, langsung panggil aku ya. Siap Lik. Karena Holik gak mau kita semua kenapa-napa, diungsiin deh kita ke tempat makan terdekat dan mewah, Burjo. Dia kita tinggal sendiri, mudah-mudahan pas kita balik udah bersih. Lama nunggu kira-kira 1-2 jam, si Holik chat gua kalau dia udah selesai. Oke deh, kabar gembira, kos kita sudah bersih, semoga kagak balik lagi. Sampai kos gua lihat si Holik udah keringetan, sengit banget kayaknya pertempurannya. Jadi gimana Lik, aman? Insya Allah aman, cuma yang di kamar atas pojok itu, kamar Mail maksudnya, gak gua pindahin karena dia baik. Lah, kalau baik, ngapa ngacak-ngacak kamar si Mail? Jadi gini, katanya alasan dia acak itu, si penghuni bawa cewek ke kamarnya dan juga kotor. Dia gak suka. Mendadak kita semua langsung nengok ke si Mail, mukanya langsung menciut dan malu. Ah, bang, katanya kagak ngapa-ngapain lu. Gue sedot nih. Kayaknya gue habisnya. Terus sisanya kata si Holik ada di kamar mandi, pohon sama di tangga. Semuanya udah dibersihin sama dia, dipindahin ke tempat yang jauh. Cuma feeling si Holik akan ada yang balik lagi. Karena salah 2 dari mereka udah ada yang ribuan tahun di sini. Lah terus piye toh? Keganggu lagi dong kita. Ya kalau ganggu panggil aku aja, gampang kan? Gampang dah semucok. Si Holik mau langsung balik, cuma karena kita udah dibantuin, jadi kita traktir dia dulu. Semuanya selesai untuk sementara. Si Holik pamit pulang dan kita bisa tidur dengan tenang. Gak ada gangguan lagi buat beberapa saat. Sehari setelah pembersihan, gua ngasih ide buat adain pengajian di kosan bareng-bareng. Dan buat yang non-muslim, bantu doa menurut agamanya. Semenjak kejadian itu, kita satu kosan jadi akrab banget.
Gak bisa lihat satu orang pun yang kesusahan. Pasti bakal kita bantu semampunya. Kosan juga rasanya jadi nyaman sekarang. Gak kayak sebelumnya yang panas banget bawaannya coy. 2 minggu berlalu tanpa gangguan. Tapi tiba-tiba ada satu gangguan yang muncul. Dan gua yang pertama kali ngeh. Jadi waktu itu udah jam 11 malam. Gua lagi nonton TV plus main HP. Kondisi kosan lagi pada sibuk masing-masing juga. Cuma buat kamar bagian bawah lagi kosong karena lagi ada kegiatan di kampusnya. Kebetulan mereka ini satu kampus dan orang pertama yang nempatin di sini. Sementara di lantai 2 tinggal gua, Kipli dan Mail. Lagi asiknya main HP, samar-samar gua denger kayak ada orang nyapu. Srek, srek, srek. Cuma gua cuekin karena gua pikir kan udah dibersihin tuh. Makin lama suaranya makin kencang. Terheran-heran gua suara apa sih? Siapa yang nyapu halaman pagi-pagi gini? Dan orang bawah juga lagi pada kagak ada. Gua kepo. Dari depan kamar gua nengok ke bawah. Aduh, merinding gua ini, serius. Pas gua lihat, nenek coy, bajunya lusuh, terus rambut putih berantakan dan panjang. Gua perhatiin terus karena kepo itu siapa. Sementara nggak ada nenek-nenek di daerah sini. Tiba-tiba nenek itu nengok dong. Gue lihat mukanya dengan jelas. Dia senyum dengan giginya yang ompong, matanya putih, terus keriput. Dan yang bikin gue ngeri, dia nyapa gue. Halo cu. Langsung lemas badan gue, menggigil. Gue langsung masuk kamar, tutup pintu dan selimutan. Astaga, langsung down gue. Gue nyoba merem tapi nggak bisa. Akhirnya gue langsung pindah ke kamar si Kipli. Ternyata dia udah tidur dong, bangke. Play, bangun Play, bukain pintu Play. Woi, Jamban, bangun bukain pintu. Saking kencangnya gue gedor-gedor, sampai emosi dia kebangun gara-gara gue. Apaan sih Yan, berisik amat. Gue langsung masuk terus tutup pintunya. Panik banget gue. Itu Play dibawa, ada nenek Play. Nenek-nenek apaan? Gak ada nenek-nenek di sekitar sinian. Dia lagi nyapu Play. Serem mukanya Play. Nakutin lo, kan udah dibersihin. Kagak tahu gue Play. Asli, gemeteran gue ini. Kipli dengan kesotoyannya nyoba lihat ke bawah dan dia gak lihat apa-apa. Kagak ada siapa-siapa yang dibawa. Ngayal kali lo. Serius gue gak bohong. Emang lo gak denger ada suara orang nyapu? Nyapu? Denger sih gua. Cuma gua kira itu suara TV lu Yan. Gua ngira juga gitu pas gua nengok. Saat itu juga gua sama Kipli ketakutan berdua, bagikan homo yang mau dikebukin warga. Gua sama Kipli doa-doa semoga dia gak ngeganggu kita berdua. Asli serem mukanya. Gak lama kita berdua dengar suara orang jalan dari kejauhan. Aduh mak, masa iya kita berdua disamperin sih? Cuma pas sampai depan kamar samping, suara kakinya berhenti. Aduh, mati kita Pli. Siapa itu? Gue beraniin buat ngintip. Pelan-pelan gue buka pintunya, terus ngintip. Dan ternyata gak ada apa-apa dong. Pli, gak ada siapa-siapa. Tapi gue lihat pintu kamar gue kenapa kebuka? Padahal udah gua kunci asli dah. Wah, makin sarap ini setan di sini. Gua mau nutup pintu tapi ngeri. Takutnya ada itu nenek-nenek di dalam kamar gua. Akhirnya gua minta Kipli buat temenin. Resiko coy kalau sendirian. Gua berdua jalan sama Kipli dan gua dengar suara TV kamar gua nyala. Serius gua nggak bohong. Padahal udah gua matiin itu. Astaga. Siapa yang nyalain ya Allah? Pli, serius, gue udah matiin. Sama kunci pintu lo. Ngapa nyala anjir? Udah ya, cuekin aja. Langsung kunci pintu, terus balik ke kamar gua. Gak usah dimatiin TV-nya. Ya udah, akhirnya kita berdua jalan ke kamar gua. Pelan-pelan. Takutnya itu nenek ngagetin jantungan gua yang ada kan. Pas sampai depan pintu, gua nengok pelan-pelan ke dalam kamar. Syukur nggak ada apa-apa. Gua beraniin matiin TV terus kunci kamar.
Langsung gue balik ke kamar Kipli. Tadinya mau keluar dari kosan, cuma udah malam, gak enak sama orang. Gue langsung tidur di kamar si Kipli. Untung posisi udah lumayan ngantuk, jadi gampang buat meremnya. Mudah-mudahan gak ada gangguan lagi. Selama sebulan semenjak nenek itu, gak ada lagi kejadian. Itu entah karena apa sebabnya, gue gak tahu. Cuma selang 3 hari mau libur panjang, ada kejadian yang cukup ekstrim di kosan gue. Feeling gue, mereka yang dulu diusir sama si Holek balik lagi. Dan ternyata benar apa kata si Holek. Jadi seperti biasa, gue sama yang lain lagi ngumpul di dapur, nyanyi-nyanyi lagi sambil ngobrol. Awalnya suasana tenang, gak ada curiga sedikit pun akan kehadiran si makhluk halus. Tiba-tiba si Mael lihat gelas kopinya geser. Paniklah dia, langsung teriak. Kita yang di situ sampai kaget karena teriakan si Kipli. Belum selesai kita ketakutan karena gelas, lampu kamar mandi depan dapur meledak. Anjir, makin paniklah kita di situ. Bubar semua langsung keluar kosan. Dari luar gue lihat ada siluet hitam tapi jelas jalan di lantai 2. Astaga, kita semua kebingungan di luar. Kenapa ada gangguan lagi ya Allah? Gak lama ada yang lempar batu dari arah pohon dan kena pagar besi gerbang terus. Aduh, sumpah, gue merinding inget-inget lagi. Ada ketawanya Mbak Kunti coy, sambil terbang ke atas, dan itu gue sama yang lain ngeliat dengan jelas. Pasti mereka marah, karena sebelumnya pernah diusir dari kosan kita. Astaga, kita bingung mau kemana. Gak ada yang bawa dompet, dan HP juga pada ditinggal di kamarnya masing-masing. Terlantar kita di luar kosan. Sekarang gua ngerasa kita terusir dari kosan ini, semacam balas dendam mereka ke kita. Gua perhatiin kosan kesannya jadi angker banget. Suasananya ngeri buat balik lagi. Mau tidur di mana kita sekarang? Ke hotel pun dompet ada di dalam kamar semua. Gua harus berani, masa kalah sama mereka? Gue harusnya udah biasa ketemu sama hal begini. Akhirnya gue ajak yang lain buat masuk ke dalam. Kita hadapin mereka bareng-bareng. Awalnya pada ragu, cuma gue yakinin kalau kita semua berani, mereka yang bakal takut sama kita. Mereka mau akhirnya, tapi gue yang harus ngelit. Oke lah, gak apa-apa. Hitung-hitung gue yang punya ide, ya ini konsekuensinya. Pelan-pelan kita masuk gerbang kosan. Suasana masih sunyi tuh. Pokoknya kita ke kamar barengan semua ya. Dari lantai 1 dulu, habis itu ke lantai 2. Pas di kamar si Ujang, ada suara gelas jatuh dari arah dapur. Kaget kita, mana keluar lewat situ lagi. Gua coba tenangin yang lain. Sekarang gua gak mau takut lagi sama mereka. Demi udah capek tahu, ditakut-takutin mulu. Energi kita kekuras terus sama mereka. Gue harus berani. Langsung gue teriakin, "Woi, mau kalian apa sih? Jangan ganggu kita terus. Kita di sini mau belajar." Mungkin mereka marah sama omongan gue ya. Ada gelas jatuh lagi di dapur. Anjir. Habis itu lampu dapur ikut meledak juga. Jadi gelap dapurnya. Gue gak takut sama kalian. Tunjukin kalau kalian berani. Well, sebenarnya salah gue nantangin mereka. Karena gak lama pas kita lagi jalan mau turun dari arah pojok lantai 1, ada penampakan dengan jelas. Kita semua lihat orang berdiri. Tingginya kira-kira 2 meteran. Pakaiannya compang-camping dan seremnya buntung kepalanya. Ngerinya lagi kepala itu dipegang di tangan dia. Jelas banget gue lihat palanya itu. Matanya merah menyala dan mukanya hancur parah. Otomatis larilah kita semua keluar dari kosan. Bodoh amat, gak peduli ada yang jatuh atau ketinggalan. Yang penting selamatin diri semua. Kita semua langsung nginep di hotel murah. Yang penting malam ini bisa tidur dulu deh. Masalah besok gampang. Esoknya jam 2:30 kita udah sampai kosan lagi. Tahu kondisi kosan, semua kamar isinya berantakan. Gak ada yang selamat, asli parah. Gelas di dapur pada pecah. Sisa 1 gelas doang. Piring dan lemari buat naruh barang-barang pada jatuh juga. Pokoknya waktu itu kondisi kosan kayak kapal pecah deh. Beling ada di mana-mana juga.
Akhirnya kita beres-beres kamar masing-masing. Baju-baju di kamar gua pada acak-acakan semua. Astaga, sangar banget mereka sumpah. Ini hal yang paling parah pokoknya. Kita coba buat lupain semuanya. Akhirnya kita sepakat buat pulang malam ini juga. Masing-masing lihat apa masih ada tiket yang dijual. Kalau yang nggak dapet, mau nggak mau harus ngungsi dulu biar nggak sendirian di kosan. Untungnya gue langsung dapat tiket kereta jam 8:30. Si Kipli nggak dapet sama si Ujang, sisanya semuanya dapat. Akhirnya gue ungsiin si Ujang ke rumah kakak angkat gue. Ya emang jauh, tapi biar si Ujang aman. Ya untuk sementara kita lupain masalah kosan, pulang ke daerah masing-masing. Semoga saja mereka nggak ikut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah kontrakan angker bagian kedua di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.